Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat hadir kembali memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat fardu, khususnya kita salat berjamaah. Dan kita juga sudah melaksanakan rangkaian-rangkaian lain dalam ibadah Ramadan kita. Tentu harapan dan doa kita semua semoga amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, mendapatkan anugerah limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat isya, tarawih dan witir insyaallah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya membawakan tema tentang jangan pendam dendammu. Kalau kita berbicara tentang dendam, membahas masalah dendam, kalau menurut Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dendam itu adalah penyakit hati. Karena kumpulan dari rasa benci, rasa tidak suka, dan ingin membalas orang lain. Itu adalah bagian dari sifat manusia yang dinamakan dengan dendam. Lalu bahayakah penyakit ini? Ini penyakit hati, sangat membahayakan. Bahkan penyakit dendam ini yang ada menghinggapi hati kita sebagai manusia itu bisa melenyapkan nyawa seseorang. Hanya karena dendam orang rela menghabisi orang lain. Hanya karena dendam orang tidak apa-apa saya dihukum katanya. Yang penting terbalaskan sakit hati saya. A'udzubillahi min dzalik. Penyakit dendam ini, penyakit hati ini mestinya kita jauhkan dari kehidupan kita. Lalu kalau kita analisa, apa sih sesungguhnya bahaya dari sifat dendam ini? Paling tidak sifat dendam ini ada 4 bahayanya. Yang pertama adalah rasa dendam itu hanya akan menumpuk rasa benci. Jadi kalau seseorang dendam pada seseorang, setiap melihat orang itu yang timbul adalah rasa benci. Setiap ketemu sama orang, setiap disebutkan nama orang itu yang menimbulkan rasa benci dan selalu menumpuk. Dan rasa yang menumpuk itu ingin dia balaskan suatu saat. Makanya orang dendam itu hatinya sesungguhnya sakit. Kenapa hatinya sakit? Karena adanya tumpukan kemarahan, di mana kemarahan itu belum tersalur dan dia ingin menyalurkannya dengan cara-cara yang tidak baik. Karena menumpunya rasa dendam itu, disitulah sesungguhnya iblis, syaitan menggoda kita. Disitulah sesungguhnya kita goyah, disitulah kita sesungguhnya lemah. Sehingga banyak orang hilang kesadarannya, hilang akal sehatnya hanya karena dendam. Jangankan pada orang lain, pada saudaranya sendiri pun bisa dilakukan oleh orang lain. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah bahwa dendam itu perbuatan tercela yang harus kita jauhi. Karena bahaya dendam itu perbuatan tercela bisa mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Misalnya dia ingin berkelahi dengan orang yang dia musuhi, yang ia dendam padanya. Ternyata
yang diajak berkelahi itu lebih jago berkelahi dari dia. Yang konyol justru dia sendiri. Karena hanya mengikuti rasa dendam yang ada. Karena ini perbuatan tercela, pasti merugikan diri sendiri. Ya. Karena di hatinya itu yang ada itu adalah rasa ketidaksenangan pada orang lain. Awas ya, suatu saat saya akan balas. Sekarang memang belum, nanti ya saya akan balas itu. Dan biasanya sifat dendam ini ada orang yang sampai mati dibawa seperti itu. Saya pernah mendapatkan konsultasi orang lain terhadap saya. Dia minta pendapat saya, gimana Pak Ustadz, saya tuh menikahkan anak saya sama orang yang saya benci sekali sama dia. Karena dia, kenapa Pak, saya tanya. Karena dulu dia meremehkan saya dan keluarga saya. Ya, pihak menantunya itu, orang tuanya. Padahal ternyata omongan orang yang menyakiti hati dia itu, orang yang mengucapkan gak sadar ketika saya panggil orang itu untuk konsultasi juga bicara dengan saya. Makanya kita kalau merendahkan orang, mencemooh orang lain, apalagi terkait dengan harga diri, itu jangan. Kamu ini orang miskin, selamanya miskin. Mungkin kita sambil bercanda, tapi bagi orang tertentu itu menyakitkan. Dan ternyata hanya karena omongan itulah yang dia pegang. Awas loh nanti, kalau saya mampu, saya lebih kaya dari kamu, saya tidak ingin berhubungan keluarga dengan keluargamu. Hanya karena itu. Sehingga dia tidak mau anaknya menikah dengan anak orang yang didendaminya itu. Orang yang mengucapkan sudah lupa, dia nggak berasa kalau dia pernah ngomong seperti itu. Tapi orang yang mendengar ternyata tersimpan di dalam hatinya sekian belasan tahun. Alhamdulillah. Nah, inilah contoh bahayanya sifat dendam itu. Lalu yang ketiga adalah orang yang suka dendam tuh pasti dimusuhi dan dijauhi oleh orang lain. Jangan berkawan dengan dia, jangan berteman dengan dia, jangan dekati dia. Kenapa? Wah, dia kalau salah ngomong kita, kalau kita bercanda dia marah, dendam sama kita, balas dia gitu kan. Makanya kan kalau kita ingin melihat kepolosan, lihatlah anak kecil. Pagi dia berkelahi sama temannya, itu 1 jam 2 jam siang itu dia sudah nggak ada rasa dendam, dia udah lari-lari, ketawa, main bareng. Itu pelajaran buat kita. Tapi kalau kita orang dewasa belum tentu begitu. Pagi kita bertengkar lalu muncul rasa dendam karena ketersinggungannya, bertahun-tahun itu kadang kita nggak bisa melupakan rasa dendam itu. Maka janganlah kita memiliki sifat ini. Kalau kita diketahui oleh orang memiliki sifat ini, yakinlah kita akan dijauhi oleh orang lain. Dan tidak enak kalau kita tidak ada orang yang mendekati kita, tidak mau bergaul dengan kita hanya karena kita dicap sebagai seorang pendendam. Lalu yang keempat, yang terakhir, kalau orang pendendam itu itu bakal menyesal. Orang yang didendami itu ternyata nggak pernah membalas rasa dendamnya. Bahkan orang yang didendaminya itu selalu menceritakan kebaikan-kebaikannya. Saya dulu pernah marah sama dia, saya dulu pernah benci dan pernah membalasnya. Tidak. Bahkan dia sering mengatakan kamu tuh orang baik. Kan ada orang hanya karena persoalan kata-kata yang tidak tepat dan menyinggung hatinya, tadinya berteman, putus temannya itu hanya karena marah lalu dendam. Ternyata kawannya itu selalu memuji dia, selalu mengatakan yang baik-baik tentang dia. Dia tuh orang baik. Saya aja kalau salah ngomong dia cepat memaafkan saya. Dan mau ketika meminta maaf pada kawannya yang ternyata tetap baik walaupun dia dendam, dia tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Ternyata temannya itu selalu menceritakan kebaikannya dan tidak pernah dendam, sementara dia selama ini memendam dendam. Akhirnya yang terjadi penyesalan. Makanya jemaah yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membersihkan hati kita dari penyakit dendam ini karena sangat membahayakan kita. Ada tuntunan dari agama yang layak untuk kita ikut, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah?
Bertolong-tolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Karena sabar ini adalah penolong kita. Karena sholat ini penolong kita, maka kita jauhkan sifat dendam ini. Ketika ada orang dendam sama kita, sabar saja. Atau ketika kita ingin marah sama orang lalu muncul sifat dendam, kita tahan saja. Sehingga apa? Yang muncul adalah sifat sabar. Dan kalau kita marah yang berakhir nanti dengan rasa dendam, itu kita dianjurkan untuk sholat. Kenapa? Ketika ada orang marah, kita berwudu, lalu saat kita berwudu, kita sholat, insya Allah kemarahan itu akan hilang. Dan marah itu selalu dilambangkan dengan api. Api itu adalah asalnya iblis dan syaitan. Sementara wudu itu adalah air, gambaran daripada api yang mampu dipadamkan oleh air. Dan air wudu itu adalah simbolnya menghancurkan rasa marah dan dendam. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.